Kami dari kelompok literasi digital. Perkenalkan, nama saya Nedi, saya Vanessa Amanda, saya Anissa, saya Mega. di sini kami akan menjelaskan apa itu literasi digital. Selamat menyaksikan. Di sini juga ada pengertian tujuan literasi digital. Teman-teman, apakah sudah tahu apa sih itu literasi digital? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tujuan literasi digital. Tujuan literasi digital adalah membekali individu dengan kemampuan menggunakan, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Tujuan literasi digital yang pertama, meningkatkan keterampilan teknologi, di mana agar masyarakat mampu mengakses, memahami, dan menggunakan perangkat digital serta internet dengan benar. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, di mana untuk memilih informasi, menghindari hoaks, serta menganalisis konten digital secara objektif. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi melalui pemanfaatan teknologi untuk belajar, berkarya, berbisnis, dan berkomunikasi. Yang keempat, menumbuhkan etika digital agar penggunaan mampu bersikap sopan, menghargai privasi, menghormati hak cipta, dan bertanggung jawab di ruang digital. Yang kelima, meningkatkan keamanan digital, di mana memahami cara melindungi data pribadi dan menghindari kejahatan siber. Yang keenam, ataupun yang terakhir, mendukung partisipasi sosial dan ekonomi, membuka akses terhadap peluang pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat digital. Jadi, literasi digital dapat saya simpulkan bukan hanya soal bisa memakai gawai atau internet, tetapi bagaimana menggunakannya secara cerdas, produktif, dan beretika. Kenapa sih literasi digital itu sangatlah penting? Teknologi makin canggih, tapi sayangnya literasi digital kita masih rendah. Apa sih literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan memahami dan mencari informasi dari internet. Riset dan UNESCO bilang hanya 1 dari 5 orang yang bisa membedakan berita asli dan hoaks. Akibatnya banyak yang jadi korban penipuan online, sering termakan clickbait, dan gampang diadu domba lewat media sosial. Kuncinya adalah yang ke-1, belajar cek sumber. Yang kedua, baca teks sampai selesai. Dan yang ketiga, jangan asal share. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat literasi digital. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi secara efektif. Yang kedua, membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara online. Yang keempat, membantu dalam mengembangkan kemampuan mengelola informasi dalam data secara digital. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dalam keamanan dan etika menggunakan teknologi digital. Dengan demikian, literasi digital sangat penting dalam meningkatkan kemampuan individu dalam masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Baik, yang keempat adalah pembelajaran berbasis pengalaman. Strategi, gunakan pengalaman yang siswa sebagai dasar untuk pembelajaran. Yang selanjutnya metode, gunakan metode pembelajaran berbasis pengalaman seperti proyek magang dan studi kasus. Hasil siswa dapat mengembangkan keterampilan pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Yang kelima, ada pembelajaran berspesialisasi. Strategi, gunakan metode pembelajaran diferensiasi seperti pembelajaran berbasis teknologi dan pembelajaran berbasis proyek. Metode, gunakan teknologi seperti aplikasi pembelajaran dan sistem manajemen pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Hasil, siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan kemampuan mereka. Ada selanjutnya ada di penggunaan teknologi. Strategi, gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Metode, gunakan aplikasi pembelajaran, sistem manajemen pembelajaran dan teknologi lainnya untuk memfasilitasi pembelajaran. Hasil pembelajaran lebih efisiensi dan efektif. Yang ketujuh ada evaluasi dan revisi. Strategi, lakukan evaluasi dengan revisi program pembelajaran secara terus-menerus.
Metode gunakan metode evaluasi seperti tes, kuis, dan survei untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Hasil dari program pembelajaran lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ke-8 ada kolaborasi. Strategi lakukan kolaborasi dengan stakeholder seperti guru, siswa, dan orang tua. Metode gunakan metode kolaborasi seperti pertemuan, diskusi, dan komunikasi online. Hasil program pembelajaran lebih efektif dan relevan dan dengan kebutuhan siswa. Studi kasus di SD Negeri 1 Selo, Kecamatan Tawangharjo, Groban, guru mencoba menerapkan prinsip desain internasional melakukan model understanding by design (UBD) pada pembelajaran matematika kelas 5. Latar belakang penerapan UPD ini adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep pecahan karena sebelumnya pembelajaran lebih banyak fokus pada hafalan rumus dan latihan soal dalam penerapan UPD. Guru mengikuti 3 tahap pencapaian. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran yang berbasis pada BIG. Idea bahwa pencapaian adalah bagian dari keseluruhan yang dekat dengan kehidupan nyata. Yang kedua, menentukan bukti keberhasilan melalui asesmen kinerja seperti tugas membuat aset dengan ukuran pecahan serta penerimaan kelompok. Ketiga, menyusun rencana pembelajaran dengan kegiatan yang dengan ukuran pecahan serta kelompok. 3, menyusun rencana pembelajaran dengan kegiatan yang menghubungkan konsep pecahan pada pengalaman sehari-hari, diskusi kelompok serta refleksi. Selanjutnya ada hasil dari penerapan prinsip desain. Introspeksi cukup signifikan siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap makna pemecahan. Bukan hanya yang menghitung, mereka juga lebih termotivasi dan aktif karena pembelajaran terasa menyenangkan dan relevan. Ada evaluasi pun tidak hanya berupa ujian tertulis, tetapi studi kasus menunjukkan bahwa dengan penerapan prinsip desain internasional melalui UBD, membawa matematika di sekolah dasar dapat menjadi lebih bermakna, struktur, dan sesuai kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya begitulah dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulan. Prinsip-prinsip desain internasional merupakan fondasi penting dalam merancang dan mengembangkan proses pembelajaran efektif, efisiensi, dan bermakna. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, pembelajaran tidak hanya menjadi kegiatan teraspek informasi sementara, tetapi juga sebuah proses transformasi yang mengadopsi kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, desain internasional baik mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih terarah dan terstruktur sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan secara optimal. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.